Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asyrikna zalimin bi zalimin wa akhrijna min baini salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oke, teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Kalau ditanya Bapak kabar teh gimana teh jawabannya teh? Oke. Boleh yang di rumah juga yang di sini menjawab, merespon. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, ekspresi tangannya belum keluar. Oke, teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sekali lagi yang kompak. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, yang laki-laki itu belum ini. Siapa namanya? Tombol hopa itu ah. Teman-teman, sekali lagi, bagaimana kabar hari ini? Oke, tepuk tangan buat kita semua ya. Tepuk tangannya dong, ya. Oke, hari ini Bapak merasa bangga berhadapan dengan orang-orang hebat luar biasa kelas 10 MIA 1 dan secara khusus kepada kelompok 4 yang akan nanti mempresentasikan mengenai adab terhadap orang tua dan guru. Ya, teman-teman, kita berdoa dan berharap mudah-mudahan aktivitas hari ini dipandang sebagai amal jariah, sehingga saat kita nanti meninggal dunia kita diberikan pahala walaupun kita sudah tidak ada. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita buka, teman-teman. Mari kita buka kegiatan pembelajaran kita dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dan tema kita adalah adab bergaul kepada orang tua dan guru ya. Adab bergaul kepada orang tua dan guru. Nah, teman-teman, kompetensi dasar yang akan disampaikan hari ini adalah terkait menghayati kemuliaan berbakti kepada orang tua dan guru. Jadi teman-teman harus diminta untuk meningkatkan penghayatan saat kita berbakti pada orang tua kita dan guru kita sekalian. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan bagaimana teman-teman memiliki sikap patuh dan santun kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, menganalisis keutamaan dan adab. Jadi apa saja keutamaannya dan adab-adabnya dalam berbakti kepada orang tua dan guru. Dan yang terakhir adalah mengomunikasikan hasil dari
analisa teman-teman mengenai keutamaan dan adab berbakti kepada orang tua dan guru. Dan mari kita awali sekali lagi dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, baik teman-teman. Pembahasan kita hari ini itu tetap menyangkut aspek yang ada dalam rukun agama kita, yaitu aspek akidah dan aspek akhlak. Dan pada saat ini kita akan membahas mengenai aspek akhlak. Aspek akhlak itu adalah aspek-aspek yang harus kita lakukan terkait dengan bagaimana kita berperilaku baik kepada orang tua dan guru. Nah, teman-teman, berbicara orang tua itu berbicara orang yang sudah memberikan jasa kepada kita. Ini siapa namanya yang ini, Neng? Namanya siapa? Hah? Syahrini? Oke. Menurut kamu, kenapa kita harus menghormati orang tua? Boleh mikrofonnya ke situ ini? Ke situin mikrofonnya boleh? Ke HPI. Oke, menurut siapa tadi namanya nih ini? Oke, kenapa sih menurut kamu kita harus berbakti pada orang tua? Sudah melahirkan. Ke situ kameranya nih. Lalu oke. Kalau posisi Farah ada di sini atau di rumah? Di rumah. Farah boleh menjawab, Farah. Menurut Farah, kenapa kita harus berbakti pada orang tua dan guru? Farah, halo Farah, ada Farah? Farah, mana Farah? Suaranya dibuka dulu suaranya, Farah. Pak. Kenapa? Gimana? Posisinya gimana, Farah? Kedengar nggak suara Farah tadi? Nah, ya udah, mungkin ada gangguan sinyal ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu adalah salah satu kenapa kita harus berbuat baik kepada orang tua dan guru. Jadi mereka adalah orang-orang yang mengantarkan kita hidup di dunia. Sementara guru mengantarkan pondasi pengetahuan dan pondasi bagaimana kita menjalani kehidupan. Sehingga kepada mereka itu kita harus berbuat baik, menghormati dan seterusnya ya. Nah, teman-teman, ada 3 keutamaan kalau kita berbakti pada orang tua dan guru. Yang pertama adalah bahwa mereka itu perintah berbuat baik itu disandingkan dengan perintah bertauhid ya. Kalian boleh cek di surat Al-Isra bahwa setelah Allah menyuruh kita bertauhid, mengesahkan Allah, juga memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik pada orang tua. Ini artinya perintah berbuat baik pada orang tua ini betul-betul perintah yang harus dilakukan. Yang kedua, disamakan dengan jihad. Ya, jadi kenapa kita harus berbuat mereka? Pahalanya, ganjarannya bahkan lebih kalau nggak salah dalam sebuah keterangan hadis. Ada cerita seorang sahabat izin pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau berjihad. Lalu Rasulullah nanya, ada orang tuamu nggak yang masih hidup? Kemudian dijawab masih ada.
jihadmu adalah bagaimana memuliakan orang tuamu di rumah. Ini artinya bahwa berbuat baik pada orang tua pahalanya lebih dari sekedar perbuatan jihad, ya, jihad fisabilillah. Dan yang berikutnya, orang yang berbakti pada mereka itu dijamin masuk surga. Bahkan dalam sebuah keterangan, ridho fi ridho walidain, ya. Jadi ridhonya siapa? Allah ada pada ridho orang tua. Jadi itulah alasan-alasan kenapa kita harus berbakti kepada orang tua. Dan seperti apa lagi alasannya, hari ini akan dibahas oleh kelompok 4, dan bagaimana caranya pun akan dibahas oleh kelompok 4. Bapak silahkan sepenuhnya kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan mengenai adab menghormati orang tua dan guru, yang akan dimoderatori oleh siapa moderatornya nih? Rizka. Oke, silahkan Rizka, Bapak berikan kepada Rizka sepenuhnya untuk melanjutkan presentasi saat ini. Silahkan Rizka. Slide-nya muncul belum, Neng? Bentar ya. Maca di dia. Kedenget. Oke, Rizka silakan. Ada slide juga? Enggak ada. Muncul enggak? Oke, sambil di jalan aja, Neng, silakan. Nanti muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu ya. Kenalkan dulu. Aku Rizka Isa Seloko dari kelompok 4. Kali ini aku bersama teman-teman ingin mempresentasikan tentang memahami adab terhadap orang tua dan guru. Bisa perkenalan anggota. Kamu presentasinya di HP aja, lihat ya. Ya, lihat di HP. Ya. Ini ternyata ada delay, jadi delaynya agak lama. Ya, silakan pemateri. Jadi langsung presentasi. Ya, langsung presentasi aja. Jadi yang pertama, materi memahami adab terhadap orang tua yang akan dijelaskan oleh Diana. Bapak maaf, gak bisa share screen. Suara siapa tadi itu nih? Diana. Diana di rumah. Diana di rumah. Ya Bapak, maaf gak bisa share screen. Oh, sebentar dijadiin co-host dulu ya. Silahkan Diana.
memahami adab terhadap orang tua. Dan Tuhanmu yang telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Quran Al-Isra ayat 17 surat ke-23. Kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Yang pertama, orang tua telah berkorban demi anaknya tanpa mempedulikan apa balasan yang akan diterimanya. Seorang ibu dengan sepenuh daya upaya telah memberikan kasih sayang tanpa menginginkan balas budi dari anaknya. Yang kedua, kasih sayang orang tua tiada taranya karena beliau mengenal lelah dan berusaha payah memperhatikan anak-anaknya supaya menjadi anak yang bahagia. Dan yang ketiga, anak adalah belahan jiwa ibu bapak, terutama ibu biasanya tidak akan makan sebelum anaknya makan, ibu tidak akan tidur sebelum anak-anaknya tidur, dan jika anak sakit maka ibu yang paling susah sehingga tidak bisa tidur. Lanjut yang kedua. Oke, materi yang berikutnya akan disampaikan oleh Najwa Dia. Dalam bakti, 1. Tunduk dan patuh. Dua, dilarang berkata kasar dan membentak. 3. Berbuat baik. 4. Berusaha menyenangkan orang tua dan menghindari hal-hal yang menyusahkan hati kedua orang tua. 5. Dilarang durhaka kepada orang tua karena termasuk dosa besar. 6. Bersikap santun berjalanlah di belakang orang tua kecuali ada hal tertentu. 7. Senantiasa mendoakan baik kepada orang tua yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Berikutnya apa ya? Keutamaan berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban bagi setiap orang. Barang siapa ikhlas berbakti kepada orang tua, maka Allah menjanjikan pahala yang luar biasa. Seperti dibukakan 2 pintu surga, lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Ridha Allah ada di dalam ridha orang tua, dan murka Allah ada di dalam murka orang tua. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah tetapi tidak bersyukur kepada orang tua, maka syukurnya tidak diterima. Dimudahkan rezekinya, dan barang siapa yang meninggalkan doa kepada orang tua, maka disempitkan rezekinya. Dimudahkan segala urusannya baik dunia maupun akhirat. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Miss Khairun Nisa. Memahami adab terhadap guru. Gaya nafsu. Tidak memasuki golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua, yang menyayangi yang lebih muda, melihat orang yang berilmu, diutamakan pandangannya. Hadis riwayat Kita kumpulkan. Udah nggak lu bisa? Udah nggak? Beres. Udah bisa. Udah nih. Yang Khairun Nisa udah belum ya? Yang Khairun Nisa dilewat aja. Dilewat, kalau nggak ada dilewat. Materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Diana. Jadi dulu ya. Adab terhadap guru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk memuliakan guru. Guru tidak sebatas pada orang yang mengajar, tapi semua orang yang berjasa memberikan ilmu, keterampilan, serta bimbingan. Alasan kita wajib menghormati guru. Guru adalah orang yang berjasa pada kita.
Guru yang membuat kita dari yang belum tahu menjadi bisa. Tanpa guru, hidup kita akan buta. Selanjutnya Fahmi. Cara menghargai dan menghormati guru. Jika bertemu dengan guru, ucapkan salam. Husnudon pada apapun yang dilakukan guru. Memperhatikan dengan wajah menyenangkan dan penuh semangat saat guru memberi pelajaran. Rendah hati yang hormat, menjaga sopan santun, tidak belajar di depan guru, tidak berdiri di samping guru yang sedang duduk, menaati perintahnya selama perintah itu tidak bertentangan. Ikhlas dalam menerima teguran dan nasihat guru, senantiasa menjaga nama baik guru dan tidak menceritakan aib atau kesalahan guru, mengunjungi guru jika sedang sakit atau mendapatkan musibah, memandang guru dengan pandangan memuliakan. Kiai Haji Hasyim berkata tidak diperbolehkan bagi pelajar memandang remeh gurunya, merasa lebih pandai daripada gurunya. Cara menghargai dan menghormati guru, pertama tidak melupakan melupakan jasa-jasa sabar guru. Maka guru cara salam tak mungkin tangan kepada maksud yang baik, mungkin beliau sakit kondisi dan lain sebagainya. Berikutnya Berikutnya yaitu utama dirinya itu mudah menerima pelajaran, mendapatkan ilmu bermanfaat, masa depan cemerlang, kelak menjadi orang hebat bermanfaat, hati tenang, tentram, pikiran cerah, cahaya ilmu mudah masuk, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, barokah ilmunya, rezekinya dan hidupnya. Sekian, terima kasih. Udah? Menyilahkan bertanya jawab nih. Silakan bertanya jawab. Diskusi ya. Yang bertanya secara langsung nanti kan di daftar hadir ada pertanyaan yang diminta ya. Nggak usah nanya di YouTube. Kalau yang belum nanti nanya di YouTube gitu ya. Silakan. Itu moderator silakan dipandu yang bertanya. Silakan yang mau ya bertanya. boleh. Siapa? Naila. Bagaimana cara berbuat seorang orang dan orang galak sedang buta? Bisa dengan mendoakan. Ditampung dulu aja pertanyaannya Neng. Nanti ditampung dulu pertanyaannya, lalu nanti siapa yang mau bertanya jawab ya. Silakan. Pertanyaan yang kedua silakan dari yang lain. Kelompok 16. Bisa diulang ya. Sebenarnya udah tapi nggak di. Itu HP Mulyana dihidupkan audionya jangan. Terus pertanyaan yang ke berapa itu Neng?
Hiji atuh. Ada. Oke, pertanyaan dari orang ketiga silakan. Oke. Bentar ya. Wait. Bapak. Oh Yana ya jangan ngomong kedenger ke sini. Aduh. Sabrina boleh. Dari kelompok 2, apa sih manfaat terhadap guru? Manfaat Apa manfaat terhadap guru? enggak kan masuk gitu. Berbakti. Hah? Naon dia? Bentar. Itu dari kelompok berapa ya? Tak itu tetap. Yang itu kelompok 1. Itu tadi udah Neng bertanyanya? Oke. Yang di rumah silakan bertanya satu orang minimal. Yang di rumah ada yang di rumah? Nanya parah. Parah nanya parah. Diam lu. Yang mau nanya siapa di rumah? Yang di rumah. Hoirunisa, coba Hoirunisa. Boleh bertanya Hoirunisa di rumah ya? Hiji wae. Yang dari rumah minimal 1 silakan Hoirunisa. Kalau yang di sekolah? Sekolah udah dulu, nanti takut nggak cukup waktunya. Yang di rumah perwakilan 1 orang siapa? Pak, izin bertanya. Ya Epa silakan Epa. Epa ya tadi yang ngomong ya? Iya, Pak. Silakan. Dari kelompok 3. Pertanyaannya, apa hikmah dari menghormati guru? Oke. Sudah, silakan pertanyaannya. Bagi yang belum nanti tulis di kolom chat YouTube ya, sama aja nilainya. Karena waktunya takut nggak cukup, silakan kelompok 4 untuk menjawab. Halo, Epa. Ya, silakan kelompok 4 dijawab. Cara mendoakan orang tua yang sudah meninggal. Mendoakan Ya, silakan Neng. Dijawabnya yang bisa dulu, kelompok 4. Yang di rumah juga boleh menjawab ya. mendoakan orang yang sudah meninggal, berdoa saat saat baca surat dan membaca surat Fatihah. Oke, pertanyaan berikutnya silakan dijawab. Apa dalil nanti orang tua dan guru lain? Dalil orang tua dari Quran Al-Isra dan Tuhanmu yang telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah sendirian dan pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya.
Itu yang paling kalau yang buruk bukan dari Al-Quran. Iya, hadis riwayat. Tidak memasuki kandungan kamu kan yang ditunda dan tidak mengerti hak orang yang benar agar diutamakan pandangannya. Hadis riwayat. Manfaat berbakti kepada guru. Udah semua terjawab belum? Sisa 3. Bisa 3. Oke, Mulyana menjawab aja. Oh. Ilmu yang akan dipelajari lebih mudah dipahami. Pertanyaannya diulang, Kak. Manfaat berbakti kepada guru adalah ilmu yang akan dipelajari lebih mudah dipahami. Ilmu yang akan dipelajari lebih lama melekat atau sulit lupa. Ilmu yang didapat menjadi berkah, mendapat pahala dan ridho dari Allah. Guru lebih mudah memberikan ilmu dan lebih ikhlas dalam Pertanyaan kelompok 1 nanti dulu ya. Ya, yang bagaimana cara agar tidak melupakan jasa kepada guru dan orang tua. Kelompok 3. gitu. Waktunya udah mau habis. Segera dijawab kalau sudah ada. Udah ada belum? Hah? Semuanya nggak ada. Berarti udah selesai. Oke, simpulkan silakan. Ya, jadi intinya kita harus selalu menghormati orang tua dan guru agar senantiasa hidup bersama. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. Tepuk tangan untuk semuanya ya. Oke. Teman-teman, bentar ya. Ya, itu tolong dilihat di slide, di Zoom. Jadi teman-teman, dalam kita beradab kepada orang tua dan guru, setidaknya ada 3 prinsip yang harus dilakukan ya. Yang pertama adalah bahwa kita itu harus menghormati. Caranya gimana kira-kira menghormati itu? Sopan. Lalu gimana kalau ngomong? Lalu gimana? Betul. Kalau menatap gimana menatap mereka? Harus ditundukkan ya. Jadi
persoalannya itu adalah bukan soal salah benar, tapi soal bagaimana kita harus menghormati orang tua. Yang kedua adalah mematuhi. Mematuhi itu artinya apa? Mentaati segala perintah yang dilakukan guru dan orang tua, silakan diikuti, kecuali perintahnya itu melanggar syariat agama, nyuruh syirik, nyuruh apa, nyuruh itu yang negatif, itu dilarang ya. Hanya tetap walaupun mereka menyuruh yang tidak baik, kita harus berbuat baik, bermakruf begitu ya. Dan yang ketiga apa ini? Berbakti. Berbakti itu berterima kasih, memberikan perhatian yang lebih. Jadi kepada mereka kita wajib melakukan 3 hal ini. Yang pertama apa tadi? Menghormati. Yang kedua apa? Mematuhi atau mentaati. Yang ketiga berbakti. Boleh diulangi sama-sama. 1 menghormati. Yang kedua mentaati. Yang ketiga berbakti. Nah, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan itu semua ya. Dan nanti teman-teman ada kehadiran, link kehadiran. Di link kehadiran itu nanti teman-teman akan ada pertanyaan. Yang pertama, apa saja manfaat atau keutamaan, ini salah ketik Bapak, menghormati orang tua ya. Nanti diisikan di link kehadiran itu. Yang kedua, apa saja manfaat atau keutamaan menghormati guru ya. Ini salah ketik ya. Keutamaan, tapi keutamaan harusnya ya. Dan yang ketiga, teman-teman itu diminta menjawab bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Ingat tadi ada hormat, patuh, bakti. Nah, cara berbakti seperti apa? Yang keempat kepada guru, dan yang terakhir kepada cara menghormati kepada guru. Nah, teman-teman, bagi yang tadi sudah bertanya secara langsung, gak usah lagi bertanya di kolom komentar YouTube. Bagi yang belum, silahkan untuk bertanya. Nanti kelompok berapa ini tadi? Kelompok 4 menjawab. Nanti link YouTube-nya Bapak share, sebentar di-upload gitu ya. Karena ini belum di-upload, masih direkam. Nah, nanti silahkan oleh teman-teman di 1 orang 1 pertanyaan, bukan perwakilan ya. Jadi 1 orang 1 pertanyaan. Pastikan pertanyaannya adalah pertanyaan yang berbeda. Oke, teman-teman, mari kita sebelumnya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma aftah alaina abwaabal khair, abwaabal barakah, abwaabal sihat, abwaabal jannah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, teman-teman, penting kita tahu kebaikan, tapi yang lebih penting adalah bagaimana mengamalkan kebaikan itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di